I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Tari, pimpin doanya Tari. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah ya Tuhan kami tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami segera paham yang benar. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu absen dulu ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Silakan Rejennya tampil ke depan. Iya, nyanyi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, terlebih dahulu Ibu ingin tahu meninjau kembali pelajaran yang kemarin. Nah, beberapa hari yang lalu kita belajar ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah, kamu masih ingat negara ASEAN itu ada berapa? 10. Yang pertama Indonesia, Myanmar, apa lagi? Terus lagi. Nah, ada 10. Jadi ASEAN itu dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. Awal pertama ASEAN didirikan itu cuma ada 5 negara, bukan 10 ya, 5 negara cuman. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Myanmar. 5 negara. Setelah itu barulah menyusul negara-negara lain. Jadi ASEAN itu dibentuk berdasarkan yang pertama itu letak geografis kita sama dengan negara-negara ASEAN. Sudah itu ada lagi persamaan budaya. Setelah itu ada lagi persamaannya, yaitu persamaan sama-sama ingin memajukan ekonomi, budaya dan sosial. Karena itulah maka terbentuknya ASEAN. Apa kita pada ini? Persatuan dalam perbedaan. Subtemanya? Rukun dan perbedaan. Perbedaan itu ya kalau kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, di kampung kita ini atau di desa kita ini. Apanya yang berbeda di antara masyarakat itu? Ada berbeda sukunya, ada berbeda bahasanya. Nah, suku apa saja yang ada di desa kita ini? Suku Jawa, suku Banjar, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Padang. Jadi, walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, namun kita tetap satu. Jadi, walaupun beda, dimanapun kegiatannya, walaupun itu kegiatan misalnya gotong royong, kegiatan pengajian. Jadi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk bersatu.
Begitu juga sebelum kita merdeka, sebelum proklamasi diproklamirkan. Itu tuh zaman penjajahan, suku dari berbagai Indonesia, berbagai pulau, tua muda dia tuh bersatu. Bersatu mengusir penjajahan. Nah, akhirnya kita merdeka. Nah, jadi kita merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Hari ini kita belajar ada tujuannya. Namanya tujuan pelajaran. Kamu nanti setelah membaca teks proklamasi, nanti mampu menyebutkan informasi yang penting dengan menggunakan aspek. Yang pertama, apa, siapa, bagaimana, di mana. Setelah itu, setelah kalian berdiskusi, kamu nanti mampu mengembangkan informasi melalui LKBD kalian nanti. Setelah itu, setelah kalian nanti berdiskusi, menyimpulkan makna proklamasi yang telah dibaca. Setelah disimpulkan, hasil yang nanti yang kamu simpulkan tuh di depan nanti dipresentasikan. Dan nanti teman yang lain bertanya, kamu menjawab. Tujuan terakhir, yaitu mengamati tumbuhan dan habitatnya. Jadi hari ini tujuan pelajaran kita ada 5 tujuan pelajarannya. Selanjutnya nih, Ibu akan membagikan proklamasi kemerdekaan teksnya. Ada juga di buku tuh, silakan buka buku temanya ada itu. Silakan diamati sesuai tadi tuh dengan tujuan Ibu bacakan ya. Yang tidak ada dapat ini di buku ada, sama saja. Silakan dipelajari. Dan sebelumnya sebentar. Halo. Hai. Halo. Jadi sebelum masuk ke LKPD, seluruh nih. Di sini ada nih berdasarkan tersebut istilah peta pikiran. Ini dia peta pikirannya ya. Ini peta pikirannya. Nah, di sini ada nih pertanyaannya apa? Jadi, apa itu untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi? Sedangkan mengapa? Halo, perhatikan semua ya. Mengapa itu penyebab? Penyebab terjadinya peristiwa. Kalau siapa? Itu pelaku dalam peristiwa. Setelah itu ada lagi nih, bagaimana? Bagaimana ini kalimat tanya yang menanyakan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Ada lagi nih, kapan? Kapan ini adalah waktu terjadinya peristiwa. Yang terakhir di mana? Di mana itu menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Berdasarkan peta pikiran ini nanti ada pertanyaan nih. Jadi pertanyaan ini nanti semuanya nih ada 6 nih. Kalian berdasarkan teks ini. Berdasarkan apa dia? Berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu berhubungan ini nanti berhubungan dengan peta pikirannya. Seperti itu. Jadi intinya sebelum mengerjakan LKBD ini diwajibkan anak-anak semuanya silakan dulu amati bacaannya, didiskusikan. Nah, silakan ya semuanya. Usahakan nanti ya membuat pertanyaan itu satu orang satu mengerjakannya ya. Itu sampai sini itu nanti bacanya sampai habis. Cuk Den. Nah, ya udah baca Den. Sudah baca proklamasinya? Jadi, nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Apa itu LKPD?
lembar kerja peserta didik. Cara mengerjakannya, pertanyaannya ditulis dalam kotak nih. Sedangkan nanti jawabannya boleh di bawah. Pertanyaan itu sesuai dengan proklamasinya. Tak boleh lari dari proklamasi. Peta pikirannya. Nah, oke? Oke. Silakan didiskusikan kira-kira pertanyaan apa yang kamu bakal kerjakan. Nah. Jangan lupa tulis nama di kelompokmu di sebelah kanan lembar jawabannya. Nama kelompok ya. Hai, buat dulu yang sebelah kanan ibu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini 3. Nah, ini 4 nih. Tulis soal di kotak pertanyaan. Jawabannya boleh di paling bawah. Ah, ya seperti itu. Seperti kelompok nomor 1 nih, satu soal nih. Nah. Ini ada 4. Ini kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3. Jangan lupa tuh kelompok 3. Terus nama-nama anggotanya. Kamu sudah ya? Di buku ada itu. Di buku kan ada tuh halaman 2 itu. Semuanya ada. Nah, kemudian bacanya sampai sini dan ya, sampai terakhir sini bacanya dan jangan separuh sini sampai sini. Nanti tahu jawabannya. Nah ya, sampai selesai bacanya. Nah, jangan separuh nanti dan udah. Di bawah aja, di bawah. Boleh. Tulisannya jangan terlalu besar lah, baris ditambah nanti. Baiklah. Yang kamu dapat saja dapat 5 pertanyaannya. Kalau yang sempurna tuh semuanya ada 6. Ini sudah ya kelompok, nah, belum. Ya. Kelompok 4 sudah berjalan. Oh iya, bagus ya. Sudah dapat 4 pertanyaan dan jawaban. Jangan lupa jawabannya mana? Oh, iya, jangan lupa nanti itu. Nanti kalau jawabannya tertinggal, kan susah. Temanya nanya, terus saya jawab. Nah, makanya setiap soal langsung jawabannya. Ibu akan ngambil nilai kamu diskusi ya. Jadi nanti siapa yang aktif di kelompoknya, tentu nilainya tinggi. Nah, kelompok 3 ada 4 orang cuman ya? Kelompok 3. Kelompok berapa ini? 2. Sudah berapa soal yang ditulis? Boleh dirubah. Ayo cepat-cepat waktunya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah? Nah, cepat. Selanjutnya kita akan presentasikan ke depan. Nanti kalau kesimpulannya di penutup. Di penutup pelajaran. Jadi siap-siap ya. Kelompok 1 nanti ke depan mempresentasikan diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang lain perhatikan ya, dengarkan. Pertanyaan nanti yang diajukan oleh satu. Siapa nanti yang bisa jawab? Silakan angkat tangan, baru diberi jawaban. Seperti itu ya caranya. Nomor 1 nih menampilkan presentasinya. Oke. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945? Saya jawab. Agni. Proklamasi. Betul jawabannya. Coba pindahkan lagi. Bacakan pertanyaannya. Terus itu dibacakan teks proklamasinya. Lanjut soal berikutnya. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Siapa itu? Yang lain siapa? Apis?
Ya betul. Betul Bu Mati? Betul. Bagaimana awal terjadinya apa tadi? Proklamasi kemerdekaan. Bagaimana awal terjadinya? Apanya tadi yang jatuh tadi tuh? Ulang lagi habis jawabannya? Dengan jatuhnya bom atom Amerika Serikat pada tanggal berapa itu? 6 Agustus tahun 45. Dan Jepang menyerah kepada Tentara Sekutu. Nah, kebersatunya sudah terselesaikan. Kita kasih hadiah, tepuk tangan. Silakan bersatu duduk kembali. Nah, sekarang silakan dikumpul LKPD ke depan sini ya, kumpul ya LKPD-nya. Kumpul sini ya. Tadi kita sudah mengisi peta pikiran apa? Proklamasi. Nah, kamu pernah dengar enggak? Pepatah mengatakan, ini bunyinya. Di mana bumi dipijak? Tahu artinya? Apa artinya coba? Ya. Apabila kita berada di tempat baru, kita harus menyesuaikan diri. Itu namanya adaptasi namanya itu. Kalau dia habitat, yaitu tempat dia hidup. Habitat itu jadi manusia, hewan, tumbuhan, masing-masing itu ada habitatnya. Masing-masing itu ada tempat tinggalnya. Nah, sama dengan tumbuhan ini. Tumbuhan itu, kalau kita bicara habitat, ada tumbuhan yang hidupnya di air, ada yang di darat. Itu tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan yang hidup di air, itu namanya hidrofit. Apa namanya? Hidrofit namanya itu. Kita lanjut ya, jadi kamu nanti akan turun ke lapangan di sekolah kita. Materi kita hari ini bunga teratai ya. Nanti kamu baca nih, di materi ini ada apa saja dengan bunga teratai. Nah, ini yang bunga teratai ya. Ini bunga teratainya nih. Bunga teratai ini dengan tumbuhan lain ada persamaannya. Nanti kamu diskusikan. Tumbuhan apa yang mirip habitatnya, terus batangnya, apalagi bunganya yang menyerupai bunga teratai. Nah, sekarang diskusikan satu kelompok, kira-kira tumbuhan apa itu? Setelah ketemu jawabannya, tumbuhan apa yang kamu dapat, nanti 2 orang perwakilan keluar. Jangan semua. Kelompok 1 sudah ketemu tumbuhannya, silakan keluar. Kelompok 2 orang saja ya, silakan 2 orang ya, jangan semuanya sayang. 2 saja. Silakan. Silakan ya diambil tumbuhannya ke ayo, ibu itu. Yang kelompok sudah ketemu tumbuhannya boleh naik ke atas silakan. Yang belum cari lagi sampai ketemu. Mana kira-kira? Kelompok? Silakan naik. Nah, sekarang nih bunga teratai ini nanti ibu bagikan 1 kelompok 1. Ini yang asli ya. Kalau yang tadi tuh, ini dia nih. Ini asli bunga teratainya. Ini gambarnya, ada daunnya, ada akarnya. Ini gambarnya. Silakan. Gambarnya lihat. Nah. Perhatikan situ. Bunga teratai. Nah, sekarang silakan dipahami teks bacaan bunga teratai. Di sini ada juga nih. Ini ada kosong. Sudah dibaca? Nah, sekarang
Coba kamu angkat tumbuhan apa yang mirip teratai. Angkat semuanya, masing-masing angkat tumbuhannya. Oh, kelompok 1 tumbuhan apa? Kangkung. Kelompok 2? 3? Kangkung semua? Ah, ya enggak apa-apa. Nah, sekarang nih ibu bagikan di bunga teratai nih. Ambil kelompok 1 bunga teratainya. Nah, punya seperti ini. Ini ambil kelompok 2. Apa yang oke? Nah, bandingkan. Dah, coba masing-masing kelompok membandingkan antara bunga teratai dan kangkung. Setelah dibandingkan, nah, kira-kira ada enggak yang berbeda dengan bunga teratai? Ada. Jadi LKDB kita hari ini yaitu membuat perbedaan antara bunga teratai dengan kangkung atau tanaman yang kamu ambil. Perbedaannya nanti di sini ada nih, Ibu Bos sudah nih. Sudah di sini sudah Ibu sediakan nih LKDB-nya. Di sini nanti perbedaan antara apa? Ya, perbedaan ini nanti perbedaan kangkung dengan apa? Sininya. Dengan bunga teratai. Ini nanti bedanya apa ya? Kamu tulislah nanti di LKPD-nya. Ya, tulis sesuai dengan yang kamu amati. Bisa dipahami? Nah, sementara kamu diskusi, Ibu dulu ngasih nilai LKPD yang tadi itu. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Dah? Selesai? Siap-siap. Siap-siap. Kelompok 3, kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok lain boleh bertanya mengenai bunga teratai ya. Hal-hal yang berhubungan dengan teks bunga teratai. Sudah? Nah, silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Semuanya. Nah. Dah. Yang lain dengarkan ya. Ya. Silakan kelompok 3 presentasinya bacakanlah Agni. Memiliki daun yang lebar dan bundar. Memiliki daun yang tipis, kecil dan agak panjang. Memiliki daun yang menjalar. Nah sekarang silakan kelompok lain boleh bertanya mengenai tes bunga teratai. Silakan bertanya ke kelompok 3. Siapa tanya? Yang kuat, ulang lagi. Apa lagi pertanyaannya? Tangan kanan. Katanya di mana tumbuh teratai? Di air. Di air. Biasanya tanya apa? Ya. Kenapa teratai bisa mengapung di air bunganya? Kenapa itu? Ya betul. Karena daun bunga teratai bundar dan lebar. Makanya bunga teratai itu bisa mengapung di air karena daunnya yang lebar. Nah,
Sekian ya. Ada game tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kita lanjut dengan ke bukunya. Kita tadi sudah belajar yaitu proklamasi dengan bunga teratai. Nah, sekarang sebutkan makna dari proklamasi. Siapa bisa tangannya? Siapa? Tarif? Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Ya. Makna yang pertama tadi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Karena proklamasi itu merupakan hasil perjuangan Indonesia. Makanya makna yang pertama itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Apalagi maknanya yang kedua? Silakan. Pengakuan kepada dunia luar. Ya. Pengakuan kepada dunia luar. Jadi Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa kita telah merdeka. Makna yang ketiga, Akbar, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Bunga teratai. Bunga teratai, bunga teratai itu memiliki daun yang lebar. Gunanya untuk mempercepat penguapan. Makanya daunnya lebar. Nah, dan akar teratai, apa akar teratai? Di mana letak akar teratai? Di bawah air. Jadi fungsi daun yang lebar itu supaya apa di fungsinya? Supaya teratainya mengapung di permukaan air. Itu fungsinya tuh. Jadi masih ada fungsinya. Nah, daun teratai itu dilapis oleh lilin. Fungsi lilin pada daun teratai yaitu agar teratainya tidak busuk di dalam air. Ada yang bertanya? Jadi anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Silakan dikumpul EKJK-nya ke sini. Ibu nilai. Nanti Ibu akan memberitahukan kalian siapa saja yang dapat nilai 100. Dan silakan kumpul semuanya dari kelompok 1. Sudah siap refleksinya. Nah, sekarang Ibu akan mengumumkan kelompok yang paling tinggi nilainya. Nanti kalau yang kelompoknya nilai 100, kasih tepuk tangan. Berapa kali kira? 5 kali hadiahnya. Nah, sekarang yang nilainya 100 untuk LKPD proklamasi, nilai 100 itu kelompok 3, kelompok 2. Kasih ya tepuk tangannya. Ulang lagi, semangat. Ya, bagus. Nah, untuk yang nilai 80 ada nih. 80 itu yaitu kelompok 1 dan 4. Kasih tepuk tangan 4 kali. Hebat. Nah, sekarang materi yang terakhir. Materinya perbedaan bunga teratai sama kangkung. Nah, nih, boleh lihat nih. Yang dapat nilai 100 kelompok 3. Tepuk tangan 5 kali. Iya. Selanjutnya yang dapat nilai 80. Kelompok selanjutnya artinya selain kelompok 3 nilainya 80. Tepuk tangan 3 kali. Oke, dah. Oke, Nana. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Nah, sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita berdoa. Silakan mulai berdoanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengenai tema kita yang tadi itu, kira-kira masih ada yang kamu tanyakan?
Tidak ada. Pas? Tidak. Kalau pas, kita boleh pulang ya. Boleh pulangnya jangan singgah ke mana, langsung pulang ke rumah masing-masing. Apa? Nggak boleh singgah ke temannya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lanjut. Ya. Akbar. Ya. Putri. Waalaikumsalam. 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 Iya. Rumahnya belajar ya, besok masih ujian tuh. Jadi jangan lupa belajarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.